menurut gue di kelas ini yang ternyaman. Ya beda-beda tipis sama Atto 3, tapi jika dibandingkan dengan Omoda E5, jelas ini jauh lebih nyaman. Ya dia masih ada sensasi instant torque-nya, tapi dia bukan yang ngejambak gitu ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue, Gopas Tobing. Di samping kami sekarang sudah ada sebuah SUV dari Neta, yaitu Neta X, yang mungkin kalau kalian lihat desainnya, ini adalah suatu lompatan besar dari Neta setelah memasukkan Neta V atau Neta V2. Ya kalau dulu mungkin kalian lihat mobilnya kok desainnya begini sih, tapi Neta sebagai produsen mobil dan juga perusahaan startup langsung improve secara cepat dan menghasilkan Neta X ini. Nah, pada video kali ini kami tidak akan berfokus kepada desainnya dan juga fiturnya, kami akan berfokus kepada drivingnya. Karena dulu Eja udah pernah bahas melalui video first impression-nya. So, tanpa berlama-lama, this is it, CVT Review Neta X. Kalau ngeliat desain ini, jujur improvement banget jika dibandingkan Neta V yang bentuknya seperti beda banget kan. Nah, dari depan ini kami suka banget, dia sleek banget desainnya, cakep banget, dan ini kelihatan kokoh, dan lekukan-lekukan itu kami suka banget. Dan desain sampingnya, jujur ini bener-bener SUV sejati, padahal dia adalah SUV EV gitu ya. Dan secara dimensi dia pun paling besar di kelasnya, dia ada di 4,6 meter atau 4.600 mm-an. Sementara rival-rival ya seperti BYD Atto 3 dan juga Chery Omoda E5 masih berkutat di angka 4.400 mm-an. Dan itu pastinya akan translate ke interiornya yang nanti akan kami bahas. Nah, tapi untuk masalah desain tidak semuanya baik. Untuk desain belakangnya ini adalah menurut kami adalah sebuah downside dari mobil ini. Setelah depannya bagus, sampingnya bagus, belakangnya agak mengundang kontroversi ya. Tapi tidak sebesar seperti Neta V2 yang ya kontroversial memang desain belakangnya. Jadi secara overall desainnya cakep banget. Nah, untuk bagasinya sekarang kita lihat. Ya, seperti kami bilang tadi waktu bahas bagian samping, untuk dimensinya itu translate banget ke bagasinya. Bagasinya ini sudah ada di angka 508 liter ketika dua barisnya ditegakkan. Dan kalau misalnya masih kurang, kalian bisa lipat baris keduanya dan langsung ada ruang sebesar 1388 liter. Yes, SUV mana di kelas ini yang bagasinya sudah 500 literan? Cuma ini doang. Ya, ini dia baris duanya. Nah, inilah yang kami bilang tadi. Dimensinya yang paling panjang langsung translate ke baris keduanya ini. Tinggi gue 182 cm dan ini legroomnya masih ada hampir 9 jari di belakang sini. Dan untuk headroom, hampir 6 jari. Ya, 6 jari kurang. Dan ini, itu dia dengan kondisi sudah ada panoramic sunroof di depannya. Dan pastinya atapnya agak turun. Bayangkan kalau nggak ada ini, pastinya bisa headroomnya bisa lebih. Nah, untuk footroom, decent, nggak ada yang istimewa. Dan untuk bahan jok, ini bahan joknya empuk banget cushionnya. Tapi memang ada downside-nya, dia untuk headrest-nya keras ya, harusnya bisa dibikin empuk lagi. Dan bagusnya lagi, di belakang sini sudah ada armrest yang sudah ada stoppernya. Dan sudah ada dua buah cup holder yang kalau misalnya kalian nggak butuh atau mau naruh barang, voila, bisa kalian copot. Ya, di belakang sini juga dia sudah ada blower yang extension dari AC depan. Dan sudah ada dua port USB-A dan juga USB-C. Jadi kalau misalnya kalian masih orang yang old school, bisa ngecasin sebelah kanan. Kalau kalian yang udah modern, bisa ngecas di sebelah kiri. Dan di belakang sini dia sudah ada hand grip. Dan juga sudah ada lampu yang capacitive touch. Jadi kalau misalnya kalian nggak butuh, tinggal pencet aja lampunya. Nggak ada tombol, langsung pencet di sektor lampunya. Ya, ini dia interior depannya. Ya, kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, jujur, kualitas material dan juga fit and finish-nya ini adalah yang terbaik. Pertama kita lihat dashboard-nya nih. Bener-bener dia udah pakai soft touch semua. Dan ada jahitan-jahitan asli. Dan ini bener-bener kokoh banget gitu. Dan kami yakin ini ketika pemakaian sudah cukup lama nggak akan ada bunyi sama sekali. Karena solid banget. Solid.
Ya, bener yang dibilang kameramen kita hari ini, Eja. Bener-bener solid banget dia, kualitasnya door trimnya itu bener-bener fit and finishnya bagus banget, kualitasnya juga bagus banget, dan ada kulit alcantara di door trimnya. Terus di depan sini juga dibikin clean, hampir nggak ada tombol di sini. Tombol yang ada itu cuma tombol untuk di setirnya, yang sebelah kanan untuk mengatur audio dan yang sebelah kiri untuk mengatur ADAS. Meskipun ini adalah tombol multifungsi ya, fungsinya bisa dirubah-rubah. Dan untuk mengatur mobilnya gimana? Semuanya ada di head unit ini. Yes, kita tinggal masuk ke pengaturan, ada bagian umum, dan ini semuanya langsung ada di sini. ADAS, kendaraan, lampu, untuk pengaturan lampu, energi, jadi dia bisa schedule charging, dan untuk entertainment sistemnya. Dan untuk ukuran layarnya sendiri, dia ada di 15,6 inci, dan sudah support Apple CarPlay, meskipun belum support Android Auto. Untuk vanity mirror, dia juga ada, dan ada lampunya nih. Ini warm banget lampunya, nggak cuma pakai lampu yang biasa dipakai sama pabrikan Jepang ya. Ini lebih jelas, kelihatan lebih bagus. Dan di tengah sini sudah ada wireless charger. Dan untuk padding wireless chargernya ini soft banget. Dan oh iya, untuk jok depannya dia side supportnya kerasa banget. Dan sudah ada pengaturan elektrik bagi pengemudi dan juga penumpang depan. Yes. Nah, untuk joknya, dia memang bentuknya jok pocong ya, tapi ini jelas lebih bagus. Dan juga sudah power-rated dan sudah ada jahitan-jahitan asli. Dan satu hal unik yang menurut kami di sini adalah untuk nyalain hazardnya. Kalian bisa cari di mana? Nggak ada kan? Lihat unit nggak ada. Nyalain hazardnya. Ada di sebelah sini. Tuh, di atas. Dan, oh ya, hal uniknya sebenarnya ada dua. Yang kedua itu adalah waktu kita mau ngebuka jendelanya. Biasanya kalau buka jendela, misalnya kalau mau turunin kan tekan ke belakang kan dan kalau mau naikin tuh ke depan kan. Tapi ini kebalik, kalau mau nurunin justru ke depan. Tuh. Ke depan, dan kalau mau naikin ke belakang. Cukup unik ya. Ya, memang butuh penyesuaian, tapi kalau misalnya kalian udah punya mobil ini dan pindah ke mobil lainnya, pastinya akan kagok. Oh ya, dan untuk interiornya dia punya dua opsi. Yang pertama adalah hitam seperti ini, dan yang kedua adalah warna konyek yang waktu itu pernah direview sama Eja. Nah, untuk kapasitas baterainya dia ada di angka 63,56 kWh dan sudah support DC fast charging CCS Type 2 yang bisa mengisi dari 30% sampai 80% hanya dalam 30 menit saja. Dan untuk motor listriknya, dia punya tenaga di 163 PS dan torsinya ada di angka 210 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan. Nah, seperti apa rasa sensasi berkendara dari SUV Neta ini? Langsung aja kita jajal. Oke, sekarang langsung aja kita ngerasain gimana sih sensasi berkendara dengan Neta X. Hal yang pertama gue rasain adalah dia posisi nyetir tuh commanding ya, beda sama mobil-mobil zaman sekarang yang posisinya tuh agak rendah. Dia tuh commanding banget. Ini posisi gue udah cukup rendah, jadi dan ini udah paling rendah, tapi gue ngerasa masih tinggi. Nah, tapi untungnya kaki gue nggak mentok di panel di bawahnya ini, jadi masih berasa nyaman. Terus untuk feedback setirnya dia juga nggak seperti mobil modern pada umumnya. Biasanya kan sedikit no feel sih, tapi dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya, ini jelas, ini punya feel yang paling mantep. Ini kalau misalnya kita berbelok seperti ini, itu setirnya masih kerasa sedikit berat, jadinya tuh nggak kerasa kalau kayak kita lagi main game gitu. Kebanyakan mobil-mobil sekarang kan kerasanya no feel. Nah, kalau di sini itu masih ada feel-nya. Nah, untuk bantingan suspensinya sendiri, jujur, ini bantingannya nyaman banget ya. Ini kita lewatin sambungan-sambungan jalan, ini masih nyaman banget. Dan nggak harsh dia bantingannya. Dia bantingannya dewasa, memang settingannya stiff, nggak mental-mentul. Tapi cukup nyaman. Kalau misalnya kita duduk sebagai penumpang maupun sebagai pengemudi, ini masih cukup nyaman. Dan untuk suara angin, suara ban itu teredam dengan sangat baik. Ini jadi nilai plus dari mobil ini gitu loh. Tapi memang di sini ada sedikit catatan di pilar A-nya. Untuk pilar A-nya dia tuh cukup besar di sebelah kanan sini. Jadinya dan penempatannya itu cukup jauh dari tempat kita duduk. Jadi kalau kita misalnya mau ngeliat ke kanan nih, untuk kalau ngeliat spion tuh nggak ada masalah. Tapi ngeliat objek yang ada di belakang spion itu akan jadi masalah karena tertutup sama pilar A-nya ini. Ya, butuh penyesuaian memang, tapi setidaknya ini seharusnya bisa dibuat lebih baik lagi. Tapi nggak apa-apa, bukan hal yang sangat mengganggu, agak mengganggu aja sih. Dan untuk power delivery-nya ini kita sekarang di mode Eco.
ya dia halus ya, dia nggak kerasa ketahan, tapi power delivery-nya tuh halus banget. Jadi nggak kerasa kayak misalnya kalau mobil-mobil lain kita set di Eco kan kerasa banget tuh tenaganya ketahan. Tapi di Neta X ini itu dia nggak kerasa ketahan sama sekali. Tapi hanya power delivery-nya aja yang dibikin halus. Nah sekarang kita coba ke mode sport. Ya kalau di mode sport dia lebih agresif untuk penyaluran tenaganya. Jadinya kalau misalnya kalian pengen tenaga lebih, kalian tinggal set mode sport aja. Dan di sampingnya ada mode untuk one pedal driving. Jadinya ini untuk misalnya kalian males pindah kaki gitu ya, misalnya lagi di kemacetan atau lagi di cruising gitu ya, kalian bisa langsung ke mode one pedal driving, di samping ada mode sportnya. Untuk tenaga memang kami tidak terlalu expect mobil ini akan memiliki tenaga yang agresif, tapi memang kelihatan banget dari settingan mobil ini itu sangat mengejar kenyamanan. Ya, berbicara soal keamanan, pastinya tidak terlepas dari fitur keselamatan. Yes, mobil ini untuk fitur safety-nya dia sudah dilengkapi dengan sistem ADAS yang cukup lengkap ya, dari adaptive cruise control, lane following assist, lane keeping assist, terus juga traffic jam assist. Nah, tapi untuk adaptive cruise control-nya, dia pengaktifannya cukup unik ya. Dia sama seperti Neta V yang menyatu dengan gear lever-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau aktifkan, kalian harus menekan gear lever-nya sebanyak 2 kali ke bawah, dan baru adaptive cruise control-nya aktif. Nah, terus adaptive cruise control ini juga langsung mengaktifkan lane following assist. Yes, jadi lane following assist-nya hanya bisa bekerja ketika kalian mengaktifkan adaptive cruise control-nya. Cruise control-nya dia juga sudah bisa diaktifkan dari kecepatan 0 km per jam, jadi bisa membantu kalian menghadapi kemacetan Jakarta, karena juga dia sudah support stop and go function juga. Dan untuk mengatur jaraknya, kalian cukup menekan tombol yang ada di sebelah kiri setirnya. Jadi ini ada tombol kanan dan kiri seperti untuk ganti lagu gitu ya. Nah, di sini langsung kalian bisa atur jaraknya dari level 1, level 2, level 3, level 4, sampai yang terjauh itu level 5. Nah, uniknya, kalau misalnya kalian pakai adaptive cruise control di mobil kebanyakan, dia langsung jaraknya ada di instrumen clusternya, yang which is adalah di belakang setir. Nah, di Neta X ini, untuk adaptive cruise controlnya, dia ada di tengah sini, di head unitnya. Dan dia bisa baca juga di depan kita, itu ada animasi mobilnya, tapi entah kenapa, nggak tahu ya, ini mungkin terjadi di versi yang kita tes sekarang ya, itu mobilnya nggak deket sama posisi Neta X ya, jadi itu jauh banget mobilnya di layar ini gitu loh. Ya sedikit tidak berguna sih, padahal dia juga bisa baca motor juga di depan kita. Kalau misalnya ada motor, dia langsung ada animasi motornya di sini gitu. Tapi di sini tuh kenapa dia posisinya jauh seperti ini gitu. Untuk lane keeping assist-nya juga dia nggak smooth, jadi untuk counternya dia lewatin garis dulu baru counter gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kalau marka jalan cukup jelas, dia akan counter secara cepat gitu. Tapi kalau yang kurang-kurang jelas gitu ya, dia counternya kadang suka lambat. Ya, setelah gue ngerasain gimana sih rasa berkendara dari Neta X ini, sekarang gue punya kesempatan untuk ganti sama Narendra dan ngerasain gimana sih jadi penumpang di Neta X ini. Nah, di baris kedua ini, jujur untuk legroom tinggi lo berapa, Ren? 170 cm. 170 cm dan tinggi gue 182 cm. Untuk legroom ini masih ada hampir 9 jari di belakang sini. Dan untuk headroom dia ada ya 5 jari lebih sedikit. Dan ada footroom yang ya plenty sih, ya better than nothing lah ya. Dan untuk bantingan suspensi sendiri, jujur bantingan suspensi ini nyaman banget. Menurut gue di kelas ini yang ternyaman, ya beda-beda tipis sama Atto 3, tapi jika dibandingkan dengan Omoda E5, jelas ini jauh lebih nyaman. Dan untuk tire noise, kalau gitu gue bilang di depan tadi tuh bisa teredam sangat baik. Mungkin karena di belakang sini kita biasanya duduk itu lebih deket sama bannya, jadi lebih kedengeran di belakang sini. Tapi untuk suara angin dia masih teredam dengan sangat baik. Tapi sayangnya memang kalau misalnya ada motor Bronx gitu ya yang lagi lewat di samping kita yang pakai knalpot racing gitu ya, itu masih masuk cukup terasa di dalam kabin ini. Tapi overall untuk peredaman kabin, mobil ini memiliki peredaman kabin yang cukup baik. Ya, sekarang kita udah nemu tempat kosong, jadi kita langsung tes aja akselerasinya. Ya, dia memang kalau secara figur tenaga nggak ada yang spesial, tapi cukup. Jadi langsung kita tes aja. Kita masuk ke sport mode, matiin AC, tahan throttle pedal sama rem, dan go! Wuh! Ya, dia masih ada sensasi instant torque-nya, tapi dia bukan yang ngejambak gitu ya. Dan sekarang udah 80, 90, dan ya 100.
0 dari 100 mobil ini mampu dituntaskan dalam waktu 9,2 detik. Ya memang bukan yang figur yang gimana-gimana ya, tapi kalau ngelihat figur tenaganya, akselerasi tersebut cukup mengejutkan kami sih, karena memang kita tadi udah ngira sekitar 10 detikan. Dia karakternya itu waktu di awal dia nggak terlalu ngejambak, nggak terlalu galak, tapi gitu di mid range dia langsung kerasa tenaganya. Ya, setelah mencoba impresi berkendara dari Neta X dan juga mencoba fitur-fiturnya, ini merupakan suatu lompatan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan Neta V yang merupakan produk awal mereka. Dan kami jujur sangat impress dengan kualitas yang diberikan oleh Neta X ini, dari kenyamanannya, fiturnya, impresi berkendaranya. Jelas mobil ini sangat mengejar kenyamanan. Dan jika dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti BYD Atto 3 atau juga Chery Omoda E5, jujur ini adalah yang paling nyaman. Dan apalagi kalau harganya bisa di 450 jutaan ke bawah, ini akan menjadi penantang serius di Indonesia. Jadi kami sangat menanti kejutan besar yang akan diberikan oleh Neta Indonesia. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang, baca berita tidak hanya bisa melalui Instagram kami saja, tapi kalian bisa mengaksesnya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli Neta X ini atau line up Neta lainnya yang sudah diumumkan harganya di Indonesia, kalian bisa membelinya melalui website kami, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan CVT, sekarang kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia. Jadi buat kalian yang TikToker, Gen Z ya, silahkan follow TikTok kami. Oke CVT, sekian video review kali ini. Gue Kopas Toping, pamit dulu.